Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV untuk membahas putusan etik Dewan Pengawas KPK untuk Firly Bahuri. Sudah bergabung bersama kami mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Selamat siang Pak Saud. Halo, selamat siang. Gimana? Iya, dengan Eva di studio. Pak Saud, Dewas KPK memutuskan sanksi berat. Sanksi beratnya meminta Firly untuk mundur. Sudah tepatkah sanksi berat untuk Firly Bahuri? Ya, kalau by definisinya untuk Perdewas 02 itu sanksi berat itu menurut mereka itu bahkan ada ini ya, ada beberapa poin ya. Sanksi berat itu pemotongan gaji 30%, terus kemudian diturunkan jenjangnya, pangkatnya 2 tingkat. Kemudian diminta mengundurkan diri, dan kedua diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai. Mungkin ini untuk yang poin ini pegawai. Sebenarnya bukan diminta untuk mengundurkan diri ya. Kan ini tadi diminta untuk mengundurkan diri. Tetapi sebenarnya ada option di pasal yang kalau sanksi berat itu sebenarnya diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai komisi. Saya nggak ngerti kalau di Perdewas 02 itu ada sebenarnya diberhentikan dengan tidak hormat. Apakah itu sebagai hanya untuk berlaku untuk pegawai, atau hanya kalau pimpinan itu diminta untuk mengajukan pengunduran diri. Tadi kan putusannya begitu kan? Iya. Ya, betul, diminta mengundurkan diri. Padahal sebenarnya di pasalnya itu, di Perdewas 02 itu, disebutnya itu diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai komisi. Mungkin kalau pegawai ya, saya kurang paham itu. Sebagai pegawai mungkin kalau sanksi berat dia langsung diberhentikan, tetapi kalau pimpinan diminta untuk mengunduran diri. Jadi dia ini sanksi berat bagi pegawai. Sebenarnya itu bagi pegawai. Kalau pimpinan KPK itu pegawai nggak sih? Nah, itu dia Pak Saud. Artinya beda sanksi ya antara pimpinan KPK dengan pegawai KPK. Kenapa diksinya bukan diberhentikan dari KPK dengan tidak hormat tetapi diminta mundur, sedangkan Firly Bahuri sudah mengajukan pengunduran diri? Ini saya nggak ngerti. Ini kalau kita bilang itu double standard ya. Jadi artinya sebenarnya itu kalau lihat dari tadi diputuskan meyakinkan gitu ya, kan disebutkan itu buktinya itu sangat meyakinkan bahwa terjadi pelanggaran dan dia udah jelas bertemu, ya nggak, kan bertemu bahkan setelah ketika rumah digeledah saja dia bertemu kan, ya nggak, berhubungan ketika rumah SYL digeledah dia kan masih berhubungan, itu yang katanya dari screenshotnya dapat dilihat. Itu saja sebenarnya kan kalau kita lihat kronologisnya bahwa berhubungan beberapa kali bahkan setelah dilakukannya penyelidikan, itu kan pidana sebenarnya. Kalau kita pakai pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang KPK, jadi dia sebenarnya itu udah pidana gitu. Kalau pidana itu kan seharusnya ya tidak diminta mengundurkan diri, tapi ya langsung diberhentikan saja. Diberhentikan dengan tidak hormat. Sebenarnya kalau Perdewas 02-nya itu isinya begitu. Nah ini saya pikir menjadi paradoks atau favoritism atau mereka nggak debatable lah ini ya kalau menurut saya, karena ini kan menjadi menarik untuk kita kalau kita bicara pasal 10 itu ya, pasal 10 sanksi itu terdiri dari sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi berat itu di antaranya tadi sudah saya sebutkan, yang dimaksudkan sanksi berat itu adalah dia diminta pengunduran diri dan diberhentikan dengan tidak hormat. Kita nggak ngerti, biar publik aja yang menilai. Kira-kira gitu, Mbak. Ya. Biar publik yang menilai. Kalau kita tadi dengarkan ya, kita simak, dasar hukum dari Dewas adalah peraturan Dewas. Padahal ada Undang-Undang KPK dan Anda sampaikan tadi Pak Saud ada ancaman pidananya, termasuk pasal 60 ya, ada ancaman pidana ketika pimpinan KPK bertemu dengan pihak berperkara. Kenapa tidak digunakan Undang-Undang KPK? Pasal 36 dan 65. Pasal 36 itu dan dilarang 65, saya koreksi. Langsung tidak langsung dengan alasan apapun, dan itu sudah diakui, sudah dibuktikan dia berhubungan
Karena didefinisikan berhubungan itulah ketika laporan sudah masuk di Deputi Pengaduan Masyarakat, dan definisi ditangani itu kan pasal 36 itu berisi langsung tidak boleh berhubungan dengan pihak yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani. Perkara yang ditangani itu sudah dibuat dalam sistem sinergi laporan, di mana pimpinan boleh mengakses, tadi disebutkan, dan sistemnya online. Jadi nggak ada alasan dia nggak tahu sedang ditangani. Jadi sebenarnya dia mengerti sedang ditangani. Dan dalam pembicaraan itu juga menunjukkan bahwa mereka berbicara ada proses yang sedang ditangani, termasuk komunikasi terakhir ketika SCL berada di luar negeri, ketika rumahnya digeledah juga itu masih berhubungan gitu, yang tadi disebutkan WA-nya itu dihapus gitu, tetapi WA dari SCL dibuka, dilihat, dan pihak forensik memutuskan memang ada komunikasi itu. Jadi komunikasinya tidak saja sebelum prosesnya, artinya pada saat mulai dilakukan, mereka memutuskan diperlukan pendalaman dalam kaitan kasus itu, maupun sesudah kemudian mereka melakukan penggeledahan, masih ada komunikasi. Jadi langsung, dan itu tidak dilaporkan pada pimpinan yang lain. Ini menunjukkan bahwa Dewas sendiri saya melihat masih ada favoritisme, ada keraguan di mereka untuk memutuskan diberhentikan dengan tidak hormat. Jadi poin C-nya itu di pasal 10 itu begitu saya lihat. Pasal 10 ayat di ayat 5 ya. Pasal 10 ayat 5 itu di bagian C. Itu di bagian pasal 10 ayat 5 bagian C itu disebutkan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai komisi. Saya nggak ngerti ini apa ini maksudnya ini. Kalau di bagian atas itu, kalau mereka bertitik tolak dari pasal 10 ya, saya kurang paham apa di pasal mana mereka memakai tadi. Tadi kalau saya lihat di pasal 4 ya. Di pasal 4 itu apa yang kita bisa lihat di pasal 4 disebutkan. Di sini saya belum melihat lagi relevansinya di mana. Nanti kita dalami lagi deh, Mbak. Ya, supaya saya nggak salah. Nanti didalami lagi, karena tadi dasar dari Dewas adalah peraturan Dewas tidak menggunakan Undang-Undang KPK seperti yang Anda sampaikan tadi di pasal 36 dan juga 65 soal pertemuan atau berkomunikasi secara langsung atau tidak langsung dengan pihak berperkara. Anda sampaikan tadi soal keraguan di Dewas, tetapi tadi Dewas juga sampaikan tidak ada hal yang meringankan Firly Bahuri. Apa sebetulnya membuat Dewas ragu, Pak Saud? Ya, memang kalau dilihat dari yang meringankan tentu tidak ada ya, karena ini kan ini kan juga kasus yang ke-6 ya. Dari sepanjang karirnya di KPK, mulai dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu kan selalu ada masalah. Jadi bisa kita terima kalau sebenarnya tidak ada hal yang meringankan, apalagi tadi disebutkan dia terkesan untuk mendelay atau menunda-nunda untuk kemudian tidak hadir dan seterusnya. Saya juga nggak melihat ada satu penegasan tentang di luar dari urusannya Dewas, tapi saya pikir itu urusannya dari kepolisian dalam hal ini. Tapi apa yang kita bisa simpulkan dari keputusan Dewas hari ini, saya kalau bisa menilai dari 1 sampai 10, keberpihakannya kepada keadilan itu masih skalanya 6,5 ya. Mereka nggak tegas sama sekali untuk menegaskan bahwa sebenarnya kalau kita mau bicara efek jerah, kan ini berpotensi juga untuk kemudian bisa terjadi pada periode-periode yang akan datang. Kita kan tidak mau ini berulang gitu. Jadi sebenarnya kalau diberhentikan, dan saya pikir itu menjadi lebih baik karena memang itu yang dilanggar sudah diakui bahwa dia bertemu dengan pihak berperkara dan itu pidana. Jadi sebenarnya saya melihat Dewas tidak konsisten dengan Undang-Undang KPK sendiri pasal 36 dan 65 itu. Jadi sekali lagi mereka masih melihatnya dari sisi kode etik saja, karena mungkin mereka beranggapan ini bukan urusannya mereka gitu. Sehingga tadi juga bicara kode etik pasal 4 dan seterusnya. Begitu, Mbak. Baik, Anda nilai ketegasan Dewas hanya 6,5 ya per 10. Apa kemudian dampak putusan etik dari Dewas KPK untuk Firly Bahuri, sedangkan di satu sisi Firly Bahuri sudah mengajukan pemunduran dirinya? Ya, itu kan modus yang terjadi juga di periode sebelumnya pernah terjadi pada pimpinan yang lain.
dia mengundurkan diri sehingga kemudian kode etiknya tidak berlaku karena dianggap dia sudah tidak pimpinan KPK lagi. Jadi mungkin modus itu mau dipakai juga, yang intinya kode etiknya tidak bisa diberlakukan karena dia tidak pegawai lagi. Tapi pada bagian lain kan sebenarnya seperti kita sebutkan di atas, ada peristiwa pidana yang sebenarnya harus dipertanggungjawabkan oleh bersangkutan, sehingga sebaiknya Dewas dari awal memahami gitu ya, karena mereka mengakui sendiri bahwa viralnya itu dimulai upaya Dewas ini sendiri karena ada pengaduan masyarakat gitu. Ini kan satu sisi lain yang harus kita lihat. Jadi kalau nggak ada pengaduan masyarakat, jangan-jangan Dewas ini nggak bekerja dong, iya kan? Kan selalu tadi ada berapa poin ya? Ada 5 poin di bagian atas bahwa Pak mereka Saud, bekerja itu karena ya. mohon maaf Gimana, Mbak? ditahan dulu. Kita akan kembali menyimak konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua Dewas KPK berikut ini. Kedua, tidak dilaporkan, bukan tidak dilaporkan, tidak diberitahukan kepada teman yang lain, pimpinan yang lain. Yang ketiga, menyangkut tidak dilaporkannya secara jujur harta kekayaan di dalam LHKPN. 3 hal itu. Mungkin ada yang bertanya menyangkut mengenai tindak pidana. Tindak pidana itu memang kita tidak pertimbangkan karena itu ranahnya Polda Metro. Karena beliau sudah dinyatakan tersangka. Sekarang sedang disidik oleh Polda Metro Jaya. Apa itu? Pemerasan, gratifikasi, dan suap. Jadi kira-kira begitu saja sementara ini yang bisa kami sampaikan. Secara tertulis sudah ditayangkan tadi semua. Kalau masih kurang bisa diminta nanti sama si sekretariat kami ya, petikan-petikan ya bolehlah kalau petikan. Tapi kalau yang putusan seluruhnya repot itu ada 175 halaman itu. Hampir 200 halaman. Jadi terlalu banyak. Ya, saya rasa demikian. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, Ya. terima kasih. Kita mulai tanya jawab ya. Untuk 3 penanya dulu, sebutkan nama dan dari mana. Fana 1, Chandra dan ya. Pak Saud, baru saja kita simak keterangan dari Ketua Dewas KPK yang menyatakan bahwa Dewas KPK tidak mempertimbangkan unsur pidana karena Firly sudah sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Artinya hanya fokus di etik saja. Tanggapan Anda? Ya, itu tadi kita sebutkan juga di bagian depan, dan itu selalu menjadi alasan juga di case-case sebelumnya. Di case sebelumnya juga kan kita menduga ada 2 pimpinan yang disebut-sebut sebenarnya punya potensi ya, kaitannya dengan pasal 36 itu, yang bertemu dengan pihak berperkara yang ada kaitan yang ditangani. Dan saya pikir itu menjadi diskusi kita ke depan, yang sebenarnya kalaupun tidak katakanlah ranahnya Dewas, tetapi bentuk putusannya tidak lagi sebenarnya diminta mengundurkan diri dong. Kan sudah ada disebutkan di pasal yang saya sebutkan tadi bahwa mereka sebenarnya bisa diberhentikan, ya kan? Jadi sekali lagi ini mungkin masih itu saya bilang kategorinya cuma dapat nilai 6 tadi itu. Kalau kita paham bahwa memang itu bukan ranahnya dia, dan dia bukan penyidik gitu untuk penegakan pidana. Tetapi kan kalau dia memakai argumentasi logika dan nalarnya kan, sebaiknya tidak diminta lagi, diberhentikan dengan tidak hormat. Ada di Perdewas 02-nya itu ada klaus itu, pasal itu mengatakan sebagai pegawai itu kan termasuk pimpinan di dalamnya tentunya. Atau kalaupun berbeda perspektif pegawai dengan pimpinan, ya tidak boleh, karena egalitarian itu tidak begitu. Pimpinan dan pegawai itu harus sama di mata hukum, di mata kode etik, gitu Mbak. Iya, harusnya terbuka opsi diberhentikan dengan tidak hormat, tetapi yang dipilih oleh Dewas hanya diminta untuk mengundurkan diri, sedangkan Firly Bahuri sudah mengundurkan diri. Jadi seperti terlambat keputusan Dewas pada akhirnya. Kemudian apa taji Dewas dengan seperti ini, Pak Saud? Ya, memang kan dari awal kita sudah punya pemikiran bahwa mereka sangat lambat, termasuk dari awal ketika foto itu beredar kan kita sudah katakan itu sangat kita nggak punya milik keraguan. Disitulah pentingnya kalau kita sebagai
katakanlah sebagai penuntut, karena pimpinan KPK itu kan penyidik dan penuntut. Dewas sebaiknya juga berpikir sebagai penuntut dan penyidik dan penuntut. Artinya mereka azas praduga bersalahnya itu ada, bukan praduga tak bersalahnya. Nah, ketika kemudian foto itu muncul dan itu sudah jelas sekuensnya itu setelah dilakukannya penyelidikan dia bertemu, sehingga nggak juga harus menunggu Dewas itu menunggu sampai ada sekitar 3 pihak yang melaporkan. Tadi kan disebutkan di bagian depan mereka bekerja itu setelah ada 4 pihak yang melaporkan. Baru sebenarnya nggak melaporkan dengan foto itu saja mereka sudah meminta. Itu kan fakta yang bisa didalami. Itu yang menurut saya ini mungkin pembelajaran bagi kita. Ya sudahlah, saya pikir kita ganti saja undang-undang KPK yang nanti nunggu pemerintahan baru. Saya pikir gitu, Mbak. Baik, nasib etik Firly Bahuri sudah diputuskan oleh Dewas. Kita masih nantikan nasib pidana ya, secara pidana di Polda Metro Jaya karena hari ini adalah panggilan kedua untuk pemeriksaan ketiga bagi Firly Bahuri. Apakah menurut Anda, karena ada desakan dari sejumlah pihak, Firly harus ditahan supaya penyidikannya lebih mudah? Singkat saja. Ya, jadi kita sebagaimana kemarin juga ada pihak Polda untuk melakukan koordinasi supervisi dan sekarang sudah kode etiknya sudah mereka nggak ada keraguan lagi. Artinya walaupun itu sebenarnya tanpa putusan hari ini, pun kita berharap Polda segera menahan hari ini. Tetapi dengan adanya putusan itu jadi dukungan moral juga. Artinya ada sinergi antara pihak Polda dengan pihak KPK untuk kemudian mereka segera yakin untuk kemudian menahan hari ini supaya kemudian proses tahap keduanya selesai kemudian diserahkan kepada jaksa. Dan lagi-lagi mohon maaf kalau yang kita inginkan supaya dunia menilai, masyarakat menilai bahwa penegakan hukum pemberantasan korupsi itu dilakukan dengan baik, benar dan jujur, efisien, efektif dan seterusnya. Gitu, Mbak. Baik, kita nantikan bagaimana nasib pidana Firly Bahuri di Polda Metro Jaya ya. Pak Saud, terima kasih. Mantan pimpinan KPK Saud Situmorang sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, demikian Breaking News Metro TV. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.